Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnianti Laane. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Alam Semesta dan Tata Surya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu teori terbentuknya alam semesta. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses terbentuknya alam semesta. Di antaranya, yang pertama, steady state theory. Teori ini dinyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk, tumbuh dan menjadi tua, akhirnya mati. Yang kedua yaitu Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Yang kedua yaitu bagian alam semesta dan tata surya. Yang pertama yaitu galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang yang jumlahnya miliaran dan terdapat di alam semesta. Yang kedua, matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan anggota tata surya yang paling besar. Matahari merupakan lapisan dari beberapa macam gas dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Yang ketiga, planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan tidak mempunyai hawa. Yang keempat yaitu planet Venus. Planet ini lebih kecil dari bumi, mempunyai albedo 0,8 atau 20% cahaya matahari yang datang diserap. Planet ini diliputi awan tebal atau atmosfer yang mungkin terjadi dari karbon oksida tetapi tidak mengandung uap air dan oksigen. Juga planet ini tidak mempunyai satelit. Bumi mempunyai atmosfer dan mempunyai sebuah satelit yaitu bulan. Bumi mengadakan revolusi selama 365 per hari, menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Planet ini sangat istimewa. Berikut yaitu planet Mars. Planet ini berwarna kemerah-merahan yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen, hingga kalau oksigen masih ada, jumlahnya sangat sedikit. Mars mempunyai dua satelit atau bulan yaitu Phobos dan Deimos. Berikutnya yaitu planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar karena rotasinya cepat pada bagian ekuator, tampak sedikit mengembangkan dan membentuk sabuk. Massa planet ini sangat besar, hampir 300 kali bumi dan gravitasinya 2,6 kali gravitasi bumi. Berikutnya itu planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Planet ini bergaris tengah 118,400 km. Berotasi cepat yaitu 10 jam. Planet ini merupakan planet yang mempunyai cincin sabuk raksasa. Berikutnya yaitu planet Uranus. Berbeda dengan planet yang lain, Uranus arah gerak rotasinya dari timur ke barat. Jarak ke matahari adalah 2.860 juta kilometer dan mengelilingi matahari dalam waktu 84 tahun. Berikutnya planet Neptunus. Neptunus mempunyai dua satelit. Satu diantaranya disebut Triton. Satelit Triton berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Jarak ke matahari 4.470 juta kilometer, mengelilingi matahari dalam 165 tahun sekali seputar. Berikutnya Pluto. Pluto merupakan planet yang paling jauh dengan matahari. Pluto adalah nama dewa kegelapan dari bangsa Yunani dan pemberian nama itu berdasar kenyataan planet itu mendapatkan sinar matahari sangat sedikit karena jaraknya dengan matahari kurang lebih 5.811 juta kilometer, tidak memiliki satelit. Berikutnya planetoida atau asteroida. Benda langit ini berdiameter kira-kira 900 km dan benda-benda ini mengorbit mengelilingi matahari pada jarak antara Mars dan Jupiter. Berikutnya bintang berekor atau komet. Komet adalah kumpulan bongkah-bongkah batu yang diselubungi kabut gas. Meskipun komet disebut sebagai bintang berekor, tapi komet bukan tergolong bintang alam dalam arti segalanya. Komet merupakan anggota tata surya yang mengelilingi matahari dan menerima energinya dari matahari. Berikutnya yaitu meteor. Meteor bukan anggota bintang karena meteor merupakan anggota tata surya. Jadi, suatu meteor akan tampak jika memasuki atmosfer bumi
dan karena suhunya yang tinggi, meteor ini sendiri akan hancur sebelum sampai ke permukaan bumi. Berikutnya itu satelit. Satelit merupakan pengiring planet pada umumnya. Arah rotasi dan revolusi satelit sama dengan arah rotasi dan revolusi planetnya, yaitu dari barat ke timur, kecuali dari planet Neptunus, planet yang telah diketahui tidak mempunyai satelit, arah Merkurius, Venus, dan mungkin juga Pluto. Pluto merupakan satu-satunya satelit dari planet bumi. Kala rotasi bulan adalah 1 bulan, sama dengan kala revolusinya 1 bulan. Berikutnya yaitu teori evolusi. Ada salah satu teori yang ditemukan oleh Darwin, namanya teori evolusi. Teori ini mengatakan alam semesta terbentuk melalui sebuah proses evolusi, termasuk terbentuknya manusia juga mengalami sebuah proses evolusi dari kera berkaki 4 menjadi manusia yang sempurna berdiri tegak. Penemuan ini telah menjauhkan teori evolusi, namun beberapa kelompok terus berupaya merevisi, memperbarui, dan mengangkatnya pada kedudukan ilmiah. Teori ini mempunyai banyak kelemahan dan tidak bisa diterima karena pada kenyataannya manusia tidak mengalami evolusi. Jika manusia mengalami evolusi, maka setelah terbentuk seperti manusia sekarang, maka akan mengalami perubahan, padahal kenyataannya manusia sampai meninggal tidak mengalami evolusi. Yang terakhir yaitu kebohongan teori evolusi. Kebohongan teori evolusi tergolong menjadi 4. Yang pertama yaitu evolusionis tidak mampu menjelaskan proses pembentukan satu protein pun. Yang kedua, evolusi hanya sebuah kepercayaan, karena evolusionis tidak mempunyai bukti satupun untuk cerita mereka. Yang ketiga yaitu banyak spesies di bumi ini yang mirip satu sama lain, misalnya jenis-jenis serangga, kucing dengan kuda, namun ini tidak menjadi perhatian serius dibanding kemiripan manusia dengan kera. Yang terakhir yaitu ditemukannya fosil manusia Piltdown di nama tulang rahang yang mirip kera, sedangkan gigi dan tengkoraknya mirip manusia di tahun 1912. Ternyata setelah melalui serangkaian penelitian untuk menguji kebenaran fosil tersebut, hasilnya adalah bahwa fosil Piltdown itu palsu. Ini dipublikasikan oleh Weiner di tahun 1953. Baiklah, itulah materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.